Ricky Kambuaya. Jika kita berbicara tentang konsistensi, tentulah Ricky Kambuaya adalah pemain yang paling menonjol di antara pemain tim nasional Indonesia saat ini. Pelatih Timnas Indonesia, bagai tak bisa berpaling dari peran sentral Ricky di Timnas. Di Piala AFF, Ricky adalah pemain yang selalu menjadi starter dan tak tergantikan bagi Shin Tae-yong. Dan saat SEA Games mendatang pun, Ricky juga akan dipanggil sebagai pemain senior yang akan menemani pemain U23. Nama Ricky kembali mencuat, ketika ia dianggap telah melukai hati para supporter. Saat dirinya lebih memilih hengkang ke tim sebelah, ketimbang bertahan di tim yang telah membesarkan namanya. Namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah, bagaimana seorang Ricky Kambuaya, yang seperti dari antah berantah, kemudian menjadi tulang punggung di Timnas dan menjadi pemain besar di liga kita. Banyak yang mengatakan, Ricky merupakan sang orkestra lapangan tengah. Namun sejatinya Ricky lebih cocok digelari jenderal lapangan tengah. Tipikal Ricky bukanlah seorang seniman, dia adalah seorang pejuang yang melakukan apa saja dengan daya juang yang luar biasa. Dia bukan pesohor yang terlalu berlebihan merayakan gol. Dia seperti prajurit, yang lebih senang tembakannya tepat sasaran, dan terus bergerak maju tanpa lelah dalam senyap. Perhatikan saat dia melakukan selebrasi. Dia hanya mengangkat kedua tangannya, berlari kecil ke tengah lapangan, seperti mau bilang, ayo kita serang dan serbu lagi, seperti itu. Sudah sangat lama kita tidak melihat tipikal pemain yang sangat konsisten bermain baik dan berbakat seperti Ricky, dari lini tengah pula. Kreator lini tengah di liga kita memang semakin berkurang sejak klub lebih suka memakai kreator seperti Makan Konate, Bruanauri serta nama lainnya dari luar negeri sana. Ricky Kambuaya seperti muncul dari antah berantah. Dan itulah yang kita sesali sekali. Mengapa seorang Ricky baru dikenal dan dipuja penikmat bola seperti sekarang ini, ketika usianya sudah menginjak 26 tahun. Pemain yang lahir di Sorong, Papua, 5 Mei 1996 ini, dikenal malah dari klub-klub kecil. Mulai dari Produta di 2015 sebagai pemain yang masih berlabel junior. Lalu berpindah ke PS Mojokerto. Kemudian naik tingkat sedikit ketika direkrut PSS Sleman 2019. Tapi dengan jumlah pertandingan yang diberikan masih sangat minim untuknya. Ricky baru semakin dikenal ketika bermain di Persebaya Surabaya, sejak 2020. Dan meningkat karena bakatnya baru benar-benar dihargai oleh seorang Aji Santoso. Aji konon hampir tidak percaya, pemain sekualitas Ricky, dibiarkan sering berada di bangku cadangan. Kami yang pertama kali menyaksikan penampilan Ricky Kambuaya sebelum dipanggil Timnas, mengira bahwa dia adalah pemain asing. Karena kontrol bola yang sudah di atas rata-rata. Tapi mengapa tak ada pencari bakat yang meminatinya? Apakah karena seorang pemain asal Papua itu, baru terkesan hebat jika memulai karir dan bermain di Persipura Jayapura? Seharusnya tidak demikian, karena bakat di tanah Papua itu, memang istimewa dari klub manapun dia berasal. Karena sekali lagi, kita akan menyesal mengapa sekarang Jenderal Ricky Kambuaya baru ditemukan. Mengapa tidak dari 7 atau 8 tahun lalu saja? Atau ketika usianya masih seperti Marcelino Ferdinand saat ini. Lalu dia juga tidak pernah dipanggil Timnas U16, U19, U20, U23 atau U lainnya. Yang kerap menjadi sorotan, bahwa disitulah perkumpulan pemain bola belia paling berbakat di Nusantara ini. Bayangkan jika dengan karakter seperti ini, Ricky sudah ada di Timnas bertahun-tahun lalu. Dia akan menjadi stimulus yang baik bagi rekan-rekan setimnya, karena apa yang ditunjukkannya seorang Ricky di atas lapangan hijau. Ricky jelas bukanlah pemain yang egois, dia akan memberi umpan kepada pemain lain yang lebih berpeluang gol. Dia tidak ingin panggung hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga terus berlari tanpa lelah, membuat pemain lain yang mulai lelah untuk bersemangat kembali. Dia tidak perlu berteriak, untuk membakar semangat pemain lain. Tetapi, ketika kain celananya di sebelah kanan sudah diangkat sedikit, rekan-rekannya sudah tahu, bahwa dia siap berjuang hingga titik akhir. Paling akhir, harapan kita untuk Ricky Kambuaya yaitu sama seperti harapan Aji Santoso dulu. Agar Ricky tidak berubah, dan tetap rendah hati, tetap seperti sekarang ini. Ricky biarlah tetap menjadi seorang jenderal, tak perlu menjadi pesohor.